Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiasa Fauzia dari program studi Teknik Informatika kelas 1B dengan NIM 2430511055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan bernegara. Pancasila adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna semua aktivitas harus sesuai dengan sila dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan secara historis, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila tanpa memiliki pandangan hidup bangsa Indonesia akan terombang-ambing dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa. Pancasila memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila dapat memberikan arah yang hendak dibawa kemana negara ini. Dengan menjadi alat pemersatu bangsa, akan mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Beberapa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pancasila menjadi pemberi arah pembangun negara. Pancasila membentuk identitas dan karakter Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional. Pancasila mengatur relasi negara dengan warga negara dan relasi sama warga negara secara non-formal. Pancasila mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak dan menjadi pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Kelima sila dalam hubungan Pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki makna tersendiri. Disarikan dari Pancasila susunan tim Pusdiklat pengembangan sumber daya manusia berikut dari tiap-tiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikat baik. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah Pancasila memiliki dua peran penting dalam kehidupan Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila memainkan peran sentral dan membentuk identitas bangsa Indonesia dan menentukan arah pembangunan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing individu untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Berikut penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.